Oke, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan file. Penyimpanan file merupakan penyimpanan dan pengaksesan dari atau perangkat dalam unit informasi. Blok berisi sekumpulan byte berukuran tetap yang dipindahkan dari tempat penyimpanan memori untuk diproses dan sebaliknya. Ukuran blok yang sama pada perangkat berbeda dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Selain itu, perbedaan ukuran blok juga dapat menyulitkan penulisan program. Untuk itu, diperlukan pemilihan ukuran blok secara hati-hati agar meminimalisir pemborosan sekaligus mempermudah penulisan program. Blok data memiliki pengalamatan berfungsi untuk mengacu blok tersebut. Alamat blok biasa disebut blok pointer yang berisi alamat untuk mengakses blok. Pengalamatan blok dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengamatan fisik disk, pengamatan relatif, serta pengalamatan simbolik. Pengalamatan fisik disk mengacu satu unit data pada disk secara fisik. Pengalamatan relatif yaitu penggunaan bilangan dari 0 sampai jumlah maksimum blok yang kemudian dikonversi menjadi alamat fisik dengan suatu perhitungan yang dilakukan oleh sistem operasi. Pengalamatan simbolik adalah pemberian nama tiap blok penggunaan tabel alamat berisi alamat fisik atau relatif blok dan prosedur pencarian untuk mendapatkan alamat blok. Blok berikutnya dapat dicapai dengan waktu singkat jika blok berdekatan dengan blok sebelumnya. Kedekatan tersebut disebut lokalitas. Semakin kuat lokalitasnya, semakin cepat pengaksesan data dilakukan. Lokalitas lemah menunjukkan pengaksesan lambat sehingga sistem harus mengusahakan kedekatan blok data yang paling sering diakses. Kedua, saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem file. File berisi sekumpulan blok. Sistem manajemen file bertanggung jawab untuk alokasi blok-blok disk ke file. Dua hal penting yang harus ditangani adalah pencatatan ruang yang dialokasikan untuk file, pencatatan ruang bebas yang tersedia di disk. Sistem file meliputi alokasi file, pencatatan ruang disk, shared file, keandalan sistem file, serta kinerja sistem file. Masalah pokok dalam alokasi file adalah pencatatan blok-blok yang digunakan file. Beragam metode dapat digunakan, diantaranya adalah alokasi berurutan atau continue. Teknik ini merupakan skema alokasi paling sederhana, yaitu menyimpan file sebagai blok-blok data berurutan di disk. Keunggulannya adalah sederhana dalam implementasi karena pencatatan di mana blok-blok file berada direduksi menjadi hanya mengingat alamat awal file dan panjang file, yaitu jumlah blok dari file. Kelemahannya adalah hanya bila ukuran maksimum diketahui pada saat file diciptakan. Layak digunakan kecuali bila ukuran maksimum diketahui pada saat file diciptakan. Tanpa informasi itu, sistem operasi tidak mengetahui berapa banyak ruang disk yang digunakan untuk suatu file. Kelemahan lainnya terjadi fragmentasi disk. Fragmentasi disk dapat dihasilkan metode alokasi ini. Ruang yang disiapkan seharusnya dapat digunakan. Metode kedua yaitu alokasi blok-blok file sebagai senarai berkait yang mencatat blok-blok file dengan senarai berkait blok-blok di disk. Word pertama di blok dapat menjadi blok data sebagai pointer ke blok berikutnya. Sisanya untuk penyimpanan data. Skema ini disebut rantai blok karena blok pertama merantai blok kedua merantai blok ketiga, dan seterusnya. Keunggulan metode ini adalah setiap blok di disk dapat digunakan. Kelemahannya adalah pembacaan sekuen cukup merepotkan karena harus menelusuri blok satu persatu. Metode ketiga adalah alokasi blok-blok sebagai senarai berkaitan menggunakan indeks
atau FAT. Kelemahan alokasi ini berkaitan dieliminasi dengan menghilangkan pointer di blok dan meletakkan sebagai tabel tersendiri di memori. Keunggulan metode ini adalah pengaksesan acak lebih mudah, meski masih harus menelusuri rantai terkait untuk menentukan lokasi blok file. Kelemahan yang lainnya adalah seluruh tabel harus disimpan di memori. Perkenalkan, nama saya Vera Novita. Saya akan menjelaskan materi 10-17. Materi 10. SJF atau Shortest Job First adalah salah satu bentuk algoritma penjadwalan yang dipengaruhi oleh waktu tunggu dari sebuah proses. Apabila suatu proses memiliki waktu tunggu paling sedikit dalam pemrosesannya, maka proses tersebut yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Dalam algoritma ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu preemptive dan non-preemptive. 1. Preemptive. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga Shortest Remaining Time First Scheduling. Kedua, non-preemptive. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Pada SJF terdapat contoh seperti yang ada di gambar. Jika proses P1 sampai P4 sudah ditentukan AT dan burst time-nya, maka kita bisa menentukan start time, waiting time, finish time, dan turnaround time. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat terlebih dahulu Gantt-chartnya. Setelah membuat Gantt-chartnya, kita bisa menentukan start time. Start time berasal dari angka yang di depan setiap proses. Seperti yang di proses pertama, yaitu start time-nya 1 dan finish time-nya 4. Proses kedua, start time-nya 4 dan finish time-nya 12, begitu juga seterusnya. Dan untuk menentukan waiting time adalah start time dikurang arrival time. Lalu bisa menentukan turnaround time. Turnaround time itu berasal dari finish time dikurang arrival time pada tiap prosesnya. Lalu terakhir baru kita bisa menentukan average waiting time dan average turnaround time. Pada average waiting time berasal dari jumlah waiting time dibagi dengan jumlah banyaknya proses, yaitu jumlah waiting time di sini 11 dan dibagi dengan 4. Hasilnya 2,75. Dan average turnaround time berasal dari turnaround time dijumlahkan lalu dibagi juga dengan banyaknya proses. Jumlah turnaround time di sini 39 dan dibagi dengan 4. Hasilnya 9,75. Ada beberapa kekurangan dari algoritma ini, yaitu susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya, dan kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Materi 11. Konkurensi. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Pada proses-proses konkuren yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan. Pertama, mutual exclusion. Kedua, sinkronisasi. Ketiga, deadlock. Dan keempat, starvation. Prinsip-prinsip konkurensi. Konkurensi meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, alokasi waktu pemroses untuk proses-proses. Kedua, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Ketiga, komunikasi antar proses. Keempat, sinkronisasi aktivitas banyak proses.
Konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda, antara lain pertama, banyak aplikasi atau multi-application. Multi-programming memungkinkan banyak proses sekaligus dijalankan. Proses-proses dapat berasal dari aplikasi-aplikasi berbeda. Pada sistem multi-programming bisa terdapat banyak aplikasi sekaligus yang dijalankan di sistem komputer. Kedua, aplikasi terstruktur. Perluasan prinsip perancangan modular dan pemrograman terstruktur adalah suatu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Dengan sekumpulan proses, maka tiap proses menyediakan satu layanan spesifik tertentu. Ketiga, struktur sistem operasi, yaitu keunggulan strukturisasi dapat juga diterapkan ke programan sistem. Beberapa sistem operasi aktual yang dipasarkan dan yang sedang dalam riset telah diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Sistem operasi bermodelkan klien atau server menggunakan pendekatan ini. Keempat, untuk strukturisasi satu proses. Saat ini untuk peningkatan kinerja, maka satu proses dapat memiliki banyak thread yang independen. Thread-thread tersebut harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan proses. Lalu interaksi antar proses. Pada sistem dengan banyak proses atau konkuren terdapat dua kategori interaksi, yaitu pertama, proses-proses saling tidak peduli, dan kedua, proses-proses saling memperdulikan secara tidak langsung. Proses-proses saling tidak peduli yaitu untuk bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Pada multiprogramming dengan proses-proses independen dapat berupa batch atau sesi interaktif atau campuran keduanya. Kedua, proses-proses saling mempedulikan secara tidak langsung yaitu identitas proses-proses lain tapi sama-sama mengakses objek tertentu seperti buffer, masukan, atau keluaran. Proses-proses itu perlu bekerja sama dalam memakai bersama objek tertentu. Lalu kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan konkurensi. Masalah yang dihadapi proses-proses konkurensi pada multiprogramming dan multiprocessing serupa, yaitu kecepatan eksekusi proses-proses di sistem tidak dapat diprediksi. Beberapa kemungkinan yang terjadi tidak dapat diprediksi seperti kecepatan proses pada sistem tergantung pada hal antara lain aktivitas proses-proses lain, cara sistem operasi menangani interupsi, kebijaksanaan penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi, dan kesulitan kedua yaitu beberapa kesulitan yang dapat muncul yaitu pemakaian bersama sumber daya global dan pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Pencarian kesalahan pemrograman. Pencarian kesalahan pada pemrograman konkuren lebih sulit dibanding pencarian kesalahan pada program-program sekuen. Proses-proses konkuren mengharuskan beberapa hal yang harus ditangani, antara lain sistem operasi harus mengetahui proses-proses yang aktif dan sistem operasi harus mengalokasikan dan mendilokasikan beragam sumber daya. Dan kesulitan yang ketiga yaitu sistem operasi harus memproteksi data dan sumber daya fisik masing-masing proses dari gangguan proses-proses lain. Dan keempat yaitu hasil-hasil proses harus independen terhadap kecepatan relatif proses-proses lain di mana eksekusi dilakukan. Pokok penyelesaian masalah konkurensi. Pada dasarnya penyelesaian masalah konkurensi terbagi menjadi dua, yaitu mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama dan tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Adanya memori bersama lebih memudahkan penjelasan masalah konkurensi. Metode memori bersama dapat dipakai untuk single proses atau multiproses yang mempunyai memori bersama. Penyelesaian ini tidak dapat digunakan untuk multiproses tanpa memori bersama atau untuk sistem tersebut. Materi 12. Race condition. Race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasikan.
Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca dan tulis. Penyimpanan bersama atau shared storage mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dari memori bersama tidak berubah kealamian dari komunikasi atau masalah yang muncul. Critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode dari sebuah proses yang mana sumber daya diakses bersamaan. Terdiri dari entry section atau kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Kedua, critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Ketiga, exit section atau akhir dari critical section, mengizinkan proses lain. Keempat, reminder section atau kode istirahat setelah masuk ke critical section. Terdapat 3 solusi untuk mengatasi masalah critical section. Pertama, mutual exclusion, yaitu jika proses PI sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Kedua, progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Ketiga, bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka, setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelumnya permintaan itu diterima. Materi 13 dan 14. Deadlock. Pengertian deadlock ialah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan yang parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya yang dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Jika mengambil contoh, kita bisa mengambil contoh peran sumber daya jenis ini terjadi pada deadlock, yaitu misalnya sebuah proses memakai disk A dan disk B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrogram, tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Model deadlock. Pertama, meminta atau request. Meminta pelayanan perangkat masukan atau keluaran. Kedua, memakai atau use. Memakai perangkat masukan atau keluaran. Ketiga, melepaskan atau release. Melepaskan pemakaian perangkat masukan dan keluaran. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock, dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimilikinya, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Jika ada perputaran, ada potensi terjadi deadlock. Resource dengan instan tunggal dan perputaran mengabaikan deadlock. Kondisi untuk terjadinya deadlock. Pertama, mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kedua, kondisi genggam dan tunggu. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lain, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat
saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Ketiga, kondisi non-preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Keempat, kondisi menunggu secara sirkular. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Nah, dan deadlock itu bisa terjadi apabila ketiga kondisi itu terjadi. Tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti deadlock. Deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan resource. Metode mengatasi deadlock. Terdapat 4 metode yang bisa digunakan, yaitu pertama, mengabaikan masalah deadlock. Kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Ketiga, menghindari deadlock. Keempat, pencegahan deadlock. Mengabaikan masalah deadlock. Dengan cara menghadapi deadlock dengan pura-pura tidak ada masalah apapun dan dipakai jika yakin deadlock akan sangat jarang terjadi dan biaya untuk deteksi atau pemulihan deadlock tinggi. Mendeteksi deadlock adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi secara mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Periode yang biasa dilakukan adalah memonitor permintaan dan pelepasan sumber daya. Bila sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Biasanya beberapa proses akan kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Hal ini lebih baik daripada terjadinya deadlock yang berarti semua proses tidak menghasilkan apapun. Perbaikan atau pemulihan. Mengambil sementara sumber daya dari proses yang menggunakannya sangat sulit dilakukan. Melacak kembali proses-proses yang diambil sumber dayanya ketika dilakukan preemption atau perbaikan akan berhenti. Dibutuhkan langkah untuk melanjutkan proses tersebut. Sulit dilakukan sehingga umumnya proses dimulai lagi dari awal, menghentikan proses yang menyebabkan deadlock. Cara paling umum yang digunakan. Menghindari deadlock. Menghindari deadlock dengan cara hanya memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlock. Jika pemberian akses sumber daya tidak mungkin menuju deadlock, sumber daya diberikan ke peminta. Jika tidak aman atau memungkinkan timbulnya deadlock, proses yang meminta disuspend sampai suatu waktu permintaan aman diberikan. Kondisi ini biasanya terjadi setelah satu sumber daya atau lebih yang semula dipegang oleh proses-proses aktif lain dilepaskan. Agar dapat mengevaluasi safe-nya state system, penghindaran deadlock mengharuskan semua proses menyatakan jumlah kebutuhan sumber daya maksimum sebelum eksekusi. Begitu eksekusi dimulai, tiap proses meminta sumber daya saat diperlukan sampai batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses-proses yang menyatakan kebutuhan sumber daya melebihi kapasitas total sistem tidak dapat dieksekusi. Dan menggunakan algoritma Bankir. Algoritma Bankir itu adanya safe state atau kondisi aman dan unsafe state atau kondisi tidak aman. Digambarkan sebagai seorang bankir yang memberi pinjaman ke sekelompok peminjam. Setiap peminjam memberikan batas pinjaman maksimum dan pengembalian wajib tepat waktu. Peminjaman secara bertahap dan bankir memastikan bahwa dana selalu tersedia bagi peminjam yang lain. Pencegahan deadlock. Pertama, sedapat mungkin tidak menggunakan mutual exclusion. Kedua, jika proses sedang memegang sumber daya tertentu untuk permintaan berikutnya, proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Ketiga, tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Keempat, beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya yang pada semua proses.
yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Materi 15, 16, dan 17, yaitu manajemen memori. Manajemen memori adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Ada beberapa macam jenis memori, diantaranya memori kerja yaitu ROM, RAM, dan cache memori. Kedua, memori dukung berupa floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Terdapat dua macam manajemen memori, yaitu manajemen memori statis dengan pemertisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Kedua, manajemen memori dinamis dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Manajemen memori berdasarkan alokasi. Terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu alokasi memori berurutan dan alokasi memori tidak berurutan. Alokasi memori berurutan yaitu pada alokasi menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada alokasi ini. Kelebihannya yaitu sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat, dan kekurangannya memori boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencakupi. Kedua, alokasi memori tak berurutan. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan. Tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi page-page. Kelebihannya yaitu sistem dapat memanfaatkan memori utama secara efisien dan sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Kekurangannya memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Penggunaan memori, pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori kerja disebut sebagai FIT. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadinya fragmen disebut fragmentasi. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Berikut ini kami sebutkan fungsi manajemen memori diantaranya. 1. Mengelola informasi memori yang dapat dipakai dan tidak dipakai. Kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, mendilokasikan memori dari proses yang telah selesai. Keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Halo, nama saya Roberto Nicolas Sandra. Di sini saya akan menjelaskan alokasi blok file sebagai senarai menggunakan indeks. Kelemahan alokasi senarai berhubungan disisihkan dengan menghilangkan pointer pada blok dan menggantikannya menjadi tabel di memori. Dengan begitu, seluruh blok tersedia untuk data. Skema tersebut dinamakan Block Oriented File Mapping. Tabel yang mencatat nomor blok data dinamakan FAT atau File Allocation Table. Kelemahan pada alokasi blok file sebagai senarai menggunakan indeks merupakan menyimpan berukuran besar akan mengakibatkan tabel file allocation table berukuran besar juga dan perlu ditaruh di memori utama. Dan kedua adalah seluruh tabel FAT harus disimpan di memori. Nah, keuntungan pada alokasi blok file sebagai senarai menggunakan indeks yaitu yang pertama, direktori cukup menyimpan bilangan bulat nomor blok awal. Dan kedua, pengaksesan acak lebih mudah. Implementasi direktori, alamat disk berasal dari seluruh file,
Fungsi utama dari sistem direktori yaitu memetakan nama simbolik file menjadi informasi untuk menemukan blok file. Informasi yang berada di isian direktori bergantung pada sistem pencatatan blok-blok yang digunakan. Penyimpanan atribut dilakukan dengan cara langsung menyimpan di isian direktori. Sistem yang menggunakan inode kemungkinan digunakan untuk menyimpan atribut-atribut di inode. Pencatatan ruang disk berurutan dapat menyebabkan masalah apabila file berkembang dan ruang berikutnya telah ditempati file lain. Yang kedua adalah fixed block, menentukan ukuran blok lebih sulit untuk diatasi daripada perkembangan file. Teknik pencatatan blok-blok bebas. Yang pertama adalah peta bit. Disk dengan n block memerlukan peta bit yang sebesar n bit. Yang kedua adalah senarai berkait, yaitu senarai berisi nomor blok yang masih bebas. Blok akan digunakan semaksimal mungkin untuk menampung nomor blok. Share file. Share file adalah file yang tidak hanya diacu satu direktori, juga oleh direktori-direktori lain. Sistem manajemen file tidak lagi berupa pohon, melainkan graf berarah tak melingkar. Implementasinya ada 3, membuat pengkopian, inode, symbolic, link. Share file dengan pengkopian. File yang dipakai bersama dikopi ke masing-masing direktori pemakai. Keunggulan, sederhana, terdapat redundansi. Kelemahannya, perubahan yang dibuat satu pemakai tidak akan terlihat pemakai-pemakai lain. 2. Penggunaan ruang disk sangat besar karena duplikasi atau pengkopian file-file yang sama. Penggunaan dapat diterapkan pada sistem jaringan secara hati-hati agar memperkecil lalu lintas komunikasi. Penerapan terutama pada file-file acuan yang jarang diperbarui. Share file dengan inode. Blok-blok disk digunakan bersama, tidak didaftarkan di direktori melainkan di struktur kecil diasosiasikan dengan file. Keuntungannya, tidak terdapat banyak kopian, modifikasi oleh satu pemakai akan terlihat pemakai lain, tidak memerlukan mekanisme penjagaan integrasi yang rumit. Kelemahannya, bila pemilik menghilangkan file, maka dapat terjadi skenario jika sistem penghapusan file dan juga membersihkan inode, maka direktori pemakai lain akan menunjuk inode tidak sah. Jika inode kemudian diberikan ke file lain, maka akan menunjuk ke file baru, file yang tidak dimaksud. Share file dengan simbolik link. Sistem membuat file bertipe link berisi jalur file yang dikaitkan di direktori. Ketika file bertipe link dibaca, maka sistem operasi mengetahui bahwa file yang harus dibaca adalah nama file yang ditunjuk file tipe link. Kelemahan share file dengan inode tidak terdapat pada teknik simbol link karena hanya pemilik file yang mempunyai penunjuk ke inode suatu file. Keuntungannya, simbolik link dapat digunakan mengait file di mesin manapun. Bila simbolik link dihilangkan, tidak menimbulkan efek apapun pada file. Kelemahannya, memerlukan overhead tambahan. File yang berisi jalur harus dibaca. Pemborosan lain adalah diperlukan satu inode ekstra untuk setiap simbolik link. Pengaksesan pada share file. Sistem manajemen file harus menyediakan layanan untuk mengizinkan pemakaian file bersama oleh banyak pemakai. Menyediakan sejumlah pilihan teknik pengendalian pengaksesan file bersama. Hak akses, ada node pemakai tidak mengetahui keberadaan file. Knowledge, pemakai dapat mengetahui keberadaan file dan pemiliknya. Execution, pemakai dapat memuatkan file dan mengeksekusi tapi tidak dapat menyalin. Reading, pemakai
dapat membaca file untuk tujuan tertentu, termasuk melakukan pengkopian dan eksekusi. Appending, pemakai dapat menambah data ke file, sering hanya di akhir file. Updating, pemakai dapat memodifikasi, menghapus, dan menambahkan data pada file. Changing potential, pemakai dapat mengubah hak akses pemakai lain. Deleting, pemakai dapat menghapus file dari sistem file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosidi dari kelas SI 3A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen file, yaitu secara umum dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, dan perhitungan. Ada juga manfaat manajemen file, yaitu 1. Meminimalisir risiko kehilangan file. File di dalam komputer bisa saja tidak sengaja terhapus. Dalam banyak kasus, kejadian tidak sengaja menghapus file ini bisa sangat merugikan. 2. Memudahkan pencarian file. Penyimpanan file dalam sistem operasi komputer bisa dilakukan dengan teratur, baik penamaan file maupun letak file. Hal ini akan memudahkan pencarian seseorang ketika akan menggunakan file tersebut. Fungsi manajemen file. Fungsi manajemen file untuk memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama, kemudahan dalam membuat, mengedit dan menghapus file, kemudahan dalam melakukan backup dan recovery untuk antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan file. User dapat mengacu file dengan simbolik atau symbolic name, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Tampilan antarmuka yang user-friendly pada sistem file akan memudahkan penggunanya. Sasaran manajemen file yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer, memastikan data di dalam file adalah benar, memberikan dukungan berupa masukan input dan keluaran output berbagai tipe perangkat penyimpanan, meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data, menyediakan sekumpulan rutin antarmuka, masukan input atau keluaran output, memberikan dukungan berupa masukan input dan keluaran output kepada banyak pengguna user pada sistem multi-user. Ada juga arsitektur manajemen file, yaitu 1. Sistem akses. Sistem akses ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. 2. Manajemen file. Ini adalah segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file, misalnya penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. 3. Manajemen ruang penyimpanan. Ini berkaitan dengan alokasi ruang untuk penyimpanan file tersebut pada perangkat penyimpanan. 4. Mekanisme integritas file. Ini berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi atau korup file. Dan ada juga tipe-tipe manajemen file, yaitu 1. Regular file. File regular terdiri dari file teks dan biner. File teks ini berisi barisan teks dalam format txt, sedangkan file biner berisi eksekusi atau X dan juga biner dari berbagai program aplikasi dalam komputer. 2. Directory file. File directory adalah file yang dimiliki oleh operation system sebuah komputer. File ini berisi semua informasi terkait daftar file yang berada dalam folder atau directory. 3. Special file. Sebaiknya pisahkan jenis-jenis surat mulai dari invoice dan file penting lainnya. Pastikan format penyimpanan dokumen ini juga memberikan deskripsi yang cukup supaya tidak perlu membuka satu-satu. Data-data pada manajemen file yaitu surat penerimaan barang, surat pembayaran barang, berkas surat hutang, surat penjualan barang, surat asuransi, berkas surat pengiriman barang, surat perjanjian.
Cara manajemen file yang efektif. 1. Membangun sistem dokumen filing dan juga penamaannya. Kalau anggota Anda selalu convert file secara manual, baiknya mulai manajemen file dengan pemberian format nama penyimpanan. Anda harus memastikan mereka tahu di mana menyimpan file yang benar. 2. Mulai memikirkan soal konversi file sekaligus. Dengan bertumbuhnya sebuah bisnis, tentu saja Anda akan membutuhkan teknik konversi file yang tepat. Jumlah file yang sangat besar tidak memungkinkan untuk disimpan dalam sebuah lokasi. Anda bisa menggunakan berbagai batch konversional produk yang tersedia. 3. Berhenti menggunakan converter gratisan. File converter gratisan biasanya ditujukan untuk kebutuhan personal dan pastinya fiturnya terbatas. Kalau Anda menggunakan untuk skala besar, tentu saja akan ada banyak masalah yang muncul seperti 1. Security atau ketika menggunakan fitur gratisan Anda tidak tahu benar proses konversi benar-benar aman atau tidak. Keterbatasan, tidak semua tool gratis yang 100% gratis. Beberapa fitur mengharuskan Anda mengeluarkan uang, atau kalaupun gratis akan ada watermark di dokumen Anda. 4. Menguasai Windows Explorer. Umumnya perusahaan menggunakan Windows. Nah, di sini letak permasalahannya. Banyak orang yang kurang menguasai navigasinya. 5. Simpan data di lokasi yang sama. Sisakan satu lokasi penting khusus untuk menyimpan file. 6. Menggunakan shortcut. Manfaat fitur shortcut untuk mengakses folder yang paling sering dikunjungi, ketimbang harus masuk ke folder dalam folder. Ini tentu sangat pusing. Hal ini juga bisa mengurangi resiko duplikasi penyimpanan file. 7. Share dokumen. Share dokumen sejenis Dropbox, Google Drive, OneDrive, dan sejenisnya akan menggunakan siapapun untuk menyimpan dan mengupdate file dimanapun dan kapanpun tanpa harus report ke kantor. Demikianlah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Penempatan record pada sistem blok. Fixed blocking. Ukuran record bersifat tetap. Blok terdiri atas jumlah record yang tetap. Record hanya dapat menempati di satu blok dan tidak boleh terpecah jadi beberapa blok. Record tidak boleh melebihi kapasitas ukuran blok itu sendiri. Keunggulan, memudahkan implementasi. Kelemahan, memboroskan ruang penyimpanan yang tersedia dikarenakan fragmentasi internal. B. Variable length spanner blocking. Record dapat berukuran dari berbagai variasi, ditempatkan untuk memenuhi blok dan dapat dipecah untuk menempati blok-blok berbeda. Satu record dapat ditempatkan lebih dari satu blok. Keterhubungan record yang terpecah pada blok-blok berbeda diwujudkan dengan adanya pointer yang menunjukkan ke alamat blok-blok berikutnya, tepat bagian record itu sendiri. Keuntungan, fleksibel bagi pemakai. Kedua, ukuran record tidak dibatasi ukuran blok dan mengurangi ruang penyimpanan tidak berguna karena fragmentasi internal sungguh berkurang. Kelemahan, sulit diimplementasikan, mahal dalam pencariannya, sulit dalam pembaruan atau update. C. Variable length unspanned blocking. Record walaupun bervariabel panjang namun harus secara utuh ditempatkan pada satu blok, tidak boleh dipecah ke blok-blok lain. Memiliki kelemahan yaitu terjadi pemborosan tempat karena record yang akan ditempatkan terlalu panjang untuk sisa blok akan ditempatkan di blok berikutnya dan panjang record tidak boleh lebih panjang daripada ukuran blok. D. Pencarian sesuatu record tertentu. Bergerak ke record berikutnya, memperbarui record berupa penghapusan record atau modifikasi suatu record, pembacaan kumpulan record dan kriteria tertentu, pembacaan seluruh record di file reorganisasi.